Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Hari ini kita masih melanjutkan materi relasi dan fungsi. Matematika kelas 8 semester 1. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan dibahas adalah memahami ciri-ciri fungsi dan bentuk penyajian fungsi. Simak baik-baik ya. Selain istilah relasi, dalam matematika terdapat juga yang disebut dengan fungsi. Dan seperti yang sudah disampaikan, hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri fungsi dan bentuk penyajian fungsi. Dengan contoh permasalahan yang dapat membantu lebih memahami materi tersebut. Memahami ciri-ciri fungsi. Perhatikan relasi anaknya dari himpunan anak-anak A ke himpunan ayahnya B, seperti yang ditunjukkan dengan diagram panah berikut. Setiap anak hanya mempunyai satu ayah, sehingga setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Relasi yang demikian dinamakan fungsi atau disebut juga pemetaan. Fungsi atau pemetaan merupakan relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B dengan aturan setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Disinilah aturan yang membedakan antara relasi dan fungsi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan diagram panah berikut yang menunjukkan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Relasi mana yang merupakan fungsi? Gambar 1 bukan fungsi, sebab ada anggota dari A yang berpasangan dengan dua anggota dari B. Gambar 2 bukan fungsi, sebab ada anggota dari A yang tidak punya pasangan pada B. Gambar 3 fungsi, sebab setiap anggota dari A dipasangkan dengan tepat satu anggota dari B. Semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut dengan domain, sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Hasil pemetaan dari domain ke kodomain disebut range fungsi atau daerah hasil. Untuk memahaminya lebih lanjut, perhatikan gambar berikut. Himpunan A merupakan daerah asal atau yang disebut dengan domain. Himpunan B merupakan daerah kawan atau yang disebut dengan kodomain. Anggota daerah kawan yang merupakan hasil dari pemetaan disebut daerah hasil atau range fungsi. Dari diagram panah di atas dapat disimpulkan bahwa domain adalah himpunan A yang memiliki anggota 1, 2, 3. Kodomain adalah anggota B yang memiliki anggota 4, 5, 6, 7. Dan range atau daerah hasil adalah himpunan yang memiliki anggota 5, 6, 7. Sekarang kita lanjutkan bahasan yang kedua, yaitu memahami bentuk penyajian fungsi. Dalam kehidupan sehari-hari, fungsi dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan fungsi. Contohnya seperti permasalahan tarif taksi berikut ini. Sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan bahwa tarif awal Rp6.000 dan tarif setiap kilometer Rp2.400. Dapatkah kalian menetapkan tarif untuk 10 km, 15 km, dan 20 km? Berapakah tarif untuk 40 km perjalanan? Dan berapakah kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan Rp80.000? Bagaimana rumus fungsinya ya? Nah,
Untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fungsi, terlebih dahulu perlu memahami bagaimana cara-cara menyajikan suatu fungsi. Bentuk penyajian fungsi dapat dinyatakan dengan 5 cara, yaitu: pertama, himpunan pasangan berurutan. Kedua, diagram panah. Ketiga, dengan persamaan fungsi. Keempat, dengan tabel. Dan yang kelima, dengan grafik. Baiklah, sekarang kita simak penjelasannya. Cara pertama, himpunan pasangan berurutan. Sama halnya dengan relasi, fungsi dapat dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Caranya, dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Perhatikan contoh berikut. Diketahui fungsi F dari himpunan P yang memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5. Ke himpunan Q yang memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. Cara kedua, diagram panah. Diagram panah merupakan cara yang paling mudah dalam menyatakan suatu relasi ataupun fungsi. Perhatikan contoh berikut. Diketahui fungsi F dari himpunan P yang memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5. Ke himpunan Q yang memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Dan relasi ini dapat dinyatakan dengan diagram panah sebagai berikut. Cara ketiga, dengan persamaan fungsi. Fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, H, T, dan sebagainya. Perhatikan contoh berikut. Diketahui fungsi F dari himpunan P yang memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5. Ke himpunan Q yang memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Untuk menyatakan dengan persamaan atau dengan rumus fungsi, perhatikan pola berikut ini. Dari himpunan pasangan berurutan yang memiliki anggota 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10 diperoleh sebagai berikut. Jika anggota P disebut X dan anggota Q disebut Y, maka X sama dengan setengah kali Y. Dari X sama dengan setengah kali Y didapatkan Y sama dengan 2X. Bentuk persamaan fungsi atau rumus fungsinya dapat dituliskan dengan Fx sama dengan 2X untuk setiap X anggota himpunan P. Dan fungsi F memetakan himpunan P ke himpunan Q dapat dinotasikan sebagai berikut. Cara keempat, dengan tabel. Perhatikan contoh berikut. Diketahui fungsi F dari himpunan P yang memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5. Ke himpunan Q yang memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Dan relasi ini dapat dinyatakan dengan tabel sebagai berikut.
Cara kelima dengan grafik. Perhatikan contoh berikut. Diketahui fungsi F dari himpunan P yang memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan Q yang memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari titik-titik koordinat yang diperoleh dengan cara tabel. Relasi ini dapat dinyatakan dengan grafik pada bidang kartesius, yaitu sebagai berikut. Himpunan P ditunjukkan dengan sumbu X dan himpunan Q ditunjukkan dengan sumbu Y. Setelah kita mempelajari kelima cara bentuk penyajian fungsi, sekarang mari kita menyimak kembali permasalahan tarif taksi. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, akan dicari persamaan fungsi atau rumus fungsi dengan perhitungan sebagai berikut. Biaya untuk 10 km sama dengan 6.000 ditambah 10 kali 2.400. Biaya untuk 15 km sama dengan 6.000 ditambah 15 kali 2.400. Dan biaya untuk 20 km sama dengan 6.000 ditambah 20 dikali 2.400. Jika BX merupakan besar biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan taksi sejauh X kilometer, maka BX dapat dituliskan dengan persamaan BX sama dengan 6.000 ditambah 2.400 X. Jadi, dengan menggunakan persamaan fungsi di atas, tarif untuk 40 km perjalanan adalah 6.000 ditambah 2.400 kali 40 sama dengan Rp102.000. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga materinya dapat dipahami. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.